Tahu nggak sih biaya itu apa? Biaya merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi penjualannya. Sedangkan keseluruhan dari biaya kita bisa menyebut dengan total cost atau total biaya atau TC. TC sama dengan FC ditambah dengan VC. FC merupakan fixed cost dan VC merupakan variable cost. Fixed cost merupakan biaya yang bersifat konstan meskipun jumlah nilainya berubah-ubah. Sedangkan variable cost, biaya yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah produksinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya fungsi TC sama dengan FC ditambah dengan VC dikali Q. Q merupakan kuantitasnya. Pengimplementasian fungsi TC yaitu diketahui PT ABG dengan biaya tetap 22 juta rupiah dan biaya variabelnya 5.000. Soal pertama, berapa fungsi biaya dari kasus PT ABG tersebut? Pembahasannya, diketahui fixed cost atau FC sama dengan 22 juta rupiah dan variable cost atau VC sama dengan 5.000 rupiah. Berapa fungsi TC-nya? Yaitu kita masukkan ke dalam rumus FC ditambah VC dikalikan dengan Q, sehingga menghasilkan 22 juta rupiah ditambah 5.000 rupiah kali Q. Sedangkan soal yang nomor 2, jika diketahui Q atau kuantitas sama dengan 3.000, berapa biaya totalnya? Kita masukkan ke rumus yang pertama ya, yaitu 22 juta ditambah 5.000 dikali dengan Q. Sehingga 22 juta ditambah 5.000 dikali dengan 3.000 menghasilkan 37 juta. Sehingga biaya totalnya 37 juta rupiah. Dan soal yang terakhir, jika biaya total sama dengan 30 juta dari perusahaan tersebut, berapa unit yang bisa dihasilkan PT ABG tersebut? Kita substitusi pada persamaan pertama, yaitu fungsi TC sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Untuk TC-nya 30 juta, FC-nya 22 juta, sedangkan VC 5.000 dikali dengan Q. Untuk mencari berapa unitnya, berarti kita mencari Q-nya, sehingga Q menghasilkan 1.600 unit. Jadi PT ABG menghasilkan 1.600 unit. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh produsen dari hasil produk yang dijualnya. Sehingga semakin banyak produk yang terjual, maka keuntungan produsen semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika semakin sedikit produk yang terjual, maka keuntungan produsen semakin sedikit pula. Begitu. Dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan dari penerimaan, biasa kita sebut dengan total revenue atau total penerimaan atau TR, kita rumuskan dengan P kali Q. Selanjutnya ada pengaplikasian fungsi TR. PT Coronius menghasilkan produksi dengan biaya 5.000 setiap variabelnya. Soal pertama, tentukan fungsi penerimaan. Kita rumuskan fungsi TR sama dengan P kali Q. Diketahui P-nya 5.000 sehingga fungsi TR sama dengan 5.000 Q. Untuk soal kedua, berapa biaya total penerimaan jika perusahaan tersebut mampu menjual 1.000 unit? Kita gunakan fungsi TR sama dengan P kali Q sehingga 5.000 kali Q. Untuk Q-nya 1.000 unit sehingga 5.000 kali 1.000 sama dengan 5 juta. Sehingga biaya total penerimaan jika perusahaan tersebut mampu menjual 1.000 unit yaitu 5 juta rupiah. Utility atau kepuasan. Fungsi utility merupakan nilai kepuasan dari konsumen saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jika nilai utility bertambah, artinya konsumen puas. Sedangkan kalau nilai utility berkurang, artinya konsumen kurang puas. Perlu diingat lagi bahwasannya total utility merupakan total kepuasan, sedangkan marginal utility merupakan selisih kepuasan. Dan Pak Abdul di sini merupakan orang yang benar-benar gemar makan sate. Sehingga porsi pertama total utility-nya bernilai 4. Marginal utility-nya bernilai 4 juga. Karena gemar makan sate, Pak Abdul menambah porsi yang kedua.
mendapatkan nilai total utility 7 dan marginal utility-nya 3. Karena Pak Abdul belum merasa kenyang, Pak Abdul menambah lagi porsi sate menjadi porsi ketiga, memiliki nilai total utility-nya 9 dan marginal utility-nya 2. Di sini Pak Abdul mulai kekenyangan pada porsi keempat, memiliki nilai total utility 9 dan marginal utility-nya 0. Karena Pak Abdul mulai bosan, untuk ini porsi yang terakhir, porsi kelima, total utility-nya 8 dan marginalnya negatif 1. Saya simpulkan untuk total utility-nya, dari porsi pertama sampai porsi ketiga meningkat dari 4, 7, dan 9. Untuk porsi ketiga sampai keempat sama atau puasnya mulai berkurang. Dan porsi yang keempat menjadi kelima, 9 ke 8 berkurang, cenderung Pak Abdul sudah bosan. Sehingga marginal utility-nya dari porsi pertama sampai ketiga, semakin banyak porsi yang ia makan, semakin berkuranglah marginal utility-nya. Untuk porsi ketiga menjadi keempat, dari 2 ke 0, maka tidak ada pertambahan kepuasan karena marginalnya bernilai 0. Apalagi yang bernilai negatif, berarti sudah tidak puas atau tidak lagi suka makan sate. Di sini, the law of diminishing marginal utility berarti semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin berkuranglah nilai kepuasan terhadap barang tersebut. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara input yang digunakan perusahaan dan output maksimum yang dapat diproduksi dengan input tersebut. Di sini ada produk total yang merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input, sehingga kita simbolkan dengan P. Untuk rumusnya, P sama dengan Fx, di mana P sebagai keluaran dan X sebagai masukan. Untuk produk rata-rata atau efek produk, kita simbolkan dengan AP, ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Bisa kita rumuskan AP sama dengan P per X. Selanjutnya ada produk marginal atau marginal product. Kita simbolkan dengan AP, yaitu produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan atau unit masukan yang digunakan. Untuk perubahannya kita simbolkan dengan delta, sehingga produk marginal atau MP sama dengan delta P dibagi delta X. Pengimplementasian dari fungsi P, yaitu fungsi produksi yang dihadapi seseorang produsen ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-rata jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah dengan 1 unit? Oke, pembahasannya P sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Maka untuk mencari efek produk atau produk rata-rata, rumusnya P dibagi dengan x, sehingga 9x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 dibagi dengan x, menghasilkan 9x dikurangi x pangkat 2. Untuk nilai dari 6 unit, x sama dengan 6, maka P menghasilkan 108, dan rata-ratanya 108 dibagi dengan 6, menghasilkan 18. Jika unit ditambah 1, menjadi 7, maka P menghasilkan 98. Untuk marginal product atau produk marginal dirumuskan delta P dibagi dengan delta X sama dengan negatif 10. Maka dari sini produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksi. Cukup di situ materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.